kita ada di Menara Kudus dan kita akan tanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sekitar Kudus bahwasanya kalau di Kudus itu ada adat yang tidak memperbolehkan menyembelih sapi. Cus, ikuti. Tahu nggak sih kalau di Kudus itu tidak boleh menyembelih sapi? Iya tahu. Kenapa? Emangnya Sunan Kudus minumnya susu sapi, makanya dilarang. Oke. Tahu. Kenapa? Menghormati orang tua. Oh gitu. Ada lagi? Itu aja sih. Itu aja. Oke, terima kasih. Tahu nggak sih kalau di Kudus itu tidak boleh menyembelih sapi? Ya, sekelas tahu sih. Ya. Cuman yang saya tangkap, soalnya saya kan nggak asli sini, saya asli Semarang. Jadi yang saya tangkap itu, setauku di Kudus itu dilarang menyembelih sapi, itu dikarenakan untuk menghormati agama lain. Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Kan aku bukan orang Kudus. Dia bukan kita asli sini. Tahu. Karena? Nggak tahu, Mbak. Itu biasanya sih adat kita di NU itu nggak boleh sapi. Contohnya ya di tempat saya kan itu nggak boleh sapi kalau NU, ya kalau Muhammadiyah diperbolehkan. Nggak tahu ya dari sisi mananya nggak diperbolehkan, tapi menurut kiai-kiai dan ulama-ulama itu nggak diperbolehkan untuk NU. Oke, makasih ya. Nah, sekarang kita simak video berikut ini ya. Sejak dulu, para waliullah sudah mengajarkan nilai-nilai toleransi yang dipraktikkan langsung dalam dakwahnya. Salah satunya, nilai dakwah yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Dalam berdakwah, Sunan Kudus banyak mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan pendekatan kultural. Jadi tidak menolak secara frontal adat dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku. Buktinya, demi menghormati masyarakat yang memeluk agama Hindu, Sunan Kudus pernah melarang umat Islam menyembelih sapi sebagai hewan kurban. Sebab sapi adalah hewan yang dianggap suci oleh umat Hindu. Makanya, Sunan Kudus menggantinya dengan menyembelih kerbau. Sunan Kudus mengambil langkah itu juga supaya kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Poncowati nggak tersinggung dan dakwah bisa berjalan dengan damai. Makanya, Pangeran Poncowati pernah nanya ke Sunan Kudus, apakah larangan memotong sapi itu diajarkan oleh Islam? Sunan Kudus pun menjelaskan, kalau sapi itu bukan termasuk binatang yang diharamkan di agama Islam. Munculnya larangan penyembelihan sapi itu sebagai bentuk rasa menghormati ke pemeluk agama lain yang menganggap sapi itu hewan yang suci. Dari situlah, Pangeran Poncowati berpikir bahwa Islam bukanlah agama yang keras dan memaksa. Islam menjunjung tinggi toleransi selama tidak bergesekan langsung dengan akidah dan syariat agama. Pangeran Poncowati pun memeluk Islam. Bahkan, beliau juga menyerahkan wilayah kerajaan untuk dipimpin oleh Sunan Kudus. Karena kebijaksanaan Sunan Kudus juga, di lokasi kerajaan dibangun masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Menara Kudus. Dengan metode yang beliau gunakan, masyarakat setempat jadi banyak yang memeluk agama Islam. Coba kalau dari awal Sunan Kudus menyampaikan dakwahnya dengan cara menyembelih sapi. Beliau tidak menghiraukan adat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak menanamkan Islam toleran dalam dakwahnya. Belum tentu Islam mudah diterima oleh masyarakat setempat. Semoga Sobat Nutis bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi gitu penjelasan dari kenapa Kudus tidak diperbolehkannya untuk menyembelih hewan sapi. Ojo lali nge-like umen lan sukrek channel kita. Ojo lali yo, temenan lo. Siap.
Oke matur suwun man teman.